Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Irwan akan menjelaskan tentang permasalahan yang terjadi di bidang infrastruktur, khususnya jalan, beserta dengan penanganannya. Di mana saya di sini mengambil kasus pergeseran pilar jembatan Cisomang. Beserta perbaikannya, tentunya perbaikan di sini adalah berfokus ke hal-hal yang berkaitan dengan bidang geoteknik. Nah, ini adalah alur pembahasan di mana pada intinya saya akan membahas tiga hal saja, yaitu fenomenanya, yang kedua analisis kerusakan yang terjadi, yaitu penyebabnya, dan ketiga adalah evaluasi atau perbaikan apa sih yang bisa dilakukan untuk menangani kasus-kasus tersebut. Oke, pertama ada kasus Jembatan Cisomang sepanjang 253 meter ya, yang beritanya heboh pada tahun 2017. Itu mengalami keretakan struktural 4 dari 6 pilarnya. Bisa dilihat di sini pilarnya ada 6 gitu. Keretakan beton dan pierheadnya dan terjadi pergeseran sebesar 53 cm pada pilar nomor 2. Pilar yang ini. Di mana pilar nomor 2 ini bisa kita lihat berada di dekat sungai. Bisa dibilang ini adalah yang paling dekat dengan sungai gitu. Nah, kemudian ini adalah keretakan-keretakan yang terjadi. Ini berada di pilar, ini kemudian berada di atas ya, di bagian jalan, kemudian ini juga ada di bagian plat lantainya. Dan kerusakan yang terjadi ini bukan keretakan permukaan. Ini sudah masuk ke keretakan struktural, apalagi sampai bergeser sampai setengah meter. Nah, berdasarkan data stratigrafi tanah hasil pengeboran, didapatkan bahwa pilar P2, P3, P4 itu berada di lapisan tanah clay shell. Clay shell nanti akan dijelaskan gitu ya, itu intinya sebuah lapisan tanah yang memiliki karakteristik kekuatan geser tinggi dalam kondisi kering, tapi kalau dalam kondisi terkena air atau udara terbuka akan sangat berubah sifatnya. Seperti itu. Dan terekspos udara terbuka. Bisa kita lihat di sini adalah di P2 itu ada di sekitar dekat dengan sungai. Ini cekungan ini seperti sungai, ini clay shell sampai kelihatan sampai ke tanah keras. Mungkin karena itu adalah bekas sungai gitu ya. Nah, ini adalah penyebab pergesernya pilar menurut para ahli, dan para ahli membenarkan hal itu gitu. Kasus pilar miring pernah terjadi akibat tanah dasar kembang susut tanah dasar. Ada lagi menurut Kepala Bidang Geologi SDM, pilar P1 dan P2 bertumbuh pada tanah lempung. Lempung sendiri mudah sekali swelling begitu curah hujan tinggi atau terkena air, kondisinya mengembang. Begitu pilar artinya pilar mudah tergelincir. Apabila dalam keadaan sudut yang miring seperti yang diketahui berada pada jembatan Cisomang ini, maka terjadi pergeseran pergerakan tanah sejak lama. Ya, pergeseran tanah itu mendorong mendorong pondasi. Tentunya pondasi itu akan mendorong pilar yang akan menyebabkan si pondasi tersebut bergeser. Nah, berdasarkan hasil kondisi lingkungan, deformasi pilar terjadi karena tanah yang menjadi tumpuannya bergeser. Dalam ini dikenal dengan tanah berjalan. Staf ahli bidang mitigasi mengatakan di tanah di bawah jembatan itu memang rawan pergerakan. Pergerakan terjadi di lapisan batuan disebut lempung, sepi di bawah dasar Sungai Cisomang. Nah, ini akan dijelaskan bagaimana kembang susut dapat menggeser pilar. Jadi pada intinya yang namanya tanah ekspansif, ketika terkena air dia akan mengembang. Nah, ketika airnya mulai surut, kadar airnya berubah, volumenya pun akan berkurang. Tuh. Sehingga akibat dari berubahnya volume ini ada gaya dorong dari tanah yang mendorong pondasi. Akibatnya pondasi terdorong, yang dimana pondasi ini tempat bertumpunya pilar, ya otomatis pilar tersebut juga bergeser.
seperti itu. Nah ini, jadi ada hasil kajian ya. Jadi pada singkatnya, pada intinya jembatan tersebut berada di atas lapisan clay shell yang tadi sudah dijelaskan. Tanah inilah merupakan penyebab utama terjadinya kelongsoran yang terjadi pada Mei 2007 yang lokasinya dekat dengan jembatan Cisomang. Kemudian tanah clay shell ini adalah tanah yang mampu mengembang menyusut jika kadar air dalamnya berubah seperti yang disebutkan tadi, yaitu tanah ekspansif. Karena itu, kemudian jika asumsi tersebut benar karena memang didukung dengan data, maka dapat diduga curah hujan tinggi meningkatkan kandungan air pada lapisan tersebut di bawah pondasi jembatan tol Cisomang. Terutama kan ketika curah hujan tinggi, tentunya volume sungai akan meningkat. Nah, di mana sungai tadi lokasinya berdekatan dengan pilar P2. Kembang susu tanah menggeser pondasi dan pondasi bergeser, yang pondasi menggeser struktur tiang otomatis karena saling berhubungan ya, satu kesatuan. Tekanan air pada tanah juga meningkat, mengakibatkan tekanan lateralnya bertambah. Hal ini membuat tiang mengalami beban eksentris dan menambah beban pada momen struktur. Ya, akibatnya terjadi retak-retak seperti yang kita lihat di awal tadi. Nah, kemudian kita langsung saja ke evaluasi yang dapat dilakukan. Nah, tentunya evaluasi ini melalui beberapa tahap, yaitu tahap survei, survei topografi, kemudian survei geoteknik, ya. Dilakukan pengoboran inti, tapi pengoboran mesin untuk melihat lapisan-lapisan tanah. Nah, di mana lapisan-lapisan tanah tadi yang telah kita dapatkan dari hasil pengoboran tanah, bor mesin, dibuatlah stratigrafinya berdasarkan data potongan melintang dari survei topografi. Didapatkan data yang awal tadi. Stratigrafi adalah peta lapisan-lapisan tanah. Ya. Nah, kemudian ini adalah hasil penelitian LAPI ITB menyarankan 6 perbaikan seperti berikut. Yang pertama adalah strating atau perkuatan baja. Ini adalah lebih ke struktur sebetulnya ya. Kita langsung saja. Strating baja, jadi pada intinya antara pilar P2 dan P3 dihubungkan dengan rangka baja. Fungsinya apa? Fungsinya adalah mengikat pilar P2 dengan rangka baja untuk menahan pergerakan. Jadi tentunya kalau ini akan saling menguatkan ya, jika salah satu pilar bergeser akan dikuatkan dengan pilar yang lainnya. Nah, kemudian ini kita sudah masuk ke ranah geoteknik. Yang kedua adalah cutting area A1, P0, dan P1. Jadi dilakukan cutting seperti pada garis biru ini. Ternyata berdasarkan hasil analisis dengan Plaxis katanya, pekerjaan galian pada timbunan A1, P0, P1 cukup efektif untuk menaikkan angka keamanan. Pada akhir pelaksanaan, penggalian tersebut juga efektif untuk mengurangi pergerakan pilar. Kelihatannya tanah yang di atas ini juga berpengaruh gitu. Memiliki sumbangsih untuk menggeser pilar tersebut. Karena memang bagian sini tanahnya juga sama, masih tanah ekspansif. Karena ketika kita kurangi tanah ekspansifnya, tentunya gaya dorong yang diterima oleh si pilar tersebut juga bisa berkurang. Nah, ini adalah yang sebelah kanan adalah hasil analisis dengan Plaxis, pemodelan yang sudah dulu dipelajari. Kemudian dilakukan juga perkuatan dengan bore pile. Jadi yang biru ini adalah pile cap existing. Nah, pile cap existing ini diperkuat lagi dengan pile cap tambahan. Jadi memperlebar pile cap existing. Yang merah-merah ini adalah bore pile tambahan. Yang pada prinsipnya aja semakin banyak yang mencengkram. Nah, semakin banyak tumpuan tentunya semakin kuat dia mengunci. Dan hasil geoteknik untuk menaikkan faktor keamanan dan menggunakan pergerakan pilar dilakukan perkuatan dengan memasang bore pile di P2 dan P1 P2. Konfigurasi bore pile seperti di atas ini.
melihat ke dalam pondasi tiang peluru yang cukup, serta untuk menjamin integritas mutu pondasi tiang digunakan beton isian SCC (Self Compacting Concrete), ya, di mana beton SCC ini tidak perlu vibrator lagi karena sudah eh, otomatis memadatkan. Langkah selanjutnya adalah memasang ground anchor. Jadi, ground anchor ini bertujuan sebagai perkuatan geoteknik menahan pergerakan tanah yang terjadi, sehingga struktur tidak terus mengalami pergeseran. Ini ada beberapa ground anchor ya, ada yang sudut sekitar 30 derajat tadi disebutkan ya. Ya, tentunya ini dipasang pada lereng. Nah, untuk memperkuatnya lagi, untuk mempertahankan stabilitas pilar P1 dipasang jog connection beam dari pile cap P1 ke pile cap P1 dan P2 seperti ini. Nah, sehingga struktur akan saling berhubungan, saling menguatkan seperti itu. Jadi dapatkan nilai safety factor sebesar 1,43. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.